sekarang. Selamat datang Sobat Trikling. Siapa nih yang nungguin cerita dari Agent Ali musim ketiga part yang ketiga? Nah, di part ketiga kali ini Agent Ali akan melanjutkan turnamen Mata Arena demi memperebutkan gelar agent terbaik. Yang belum nonton part sebelumnya bisa cek link deskripsi di bawah. Daripada berlama-lama, mending kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal diperlihatkan masa lalu saat Jincho dan juga Kim yang hidup di panti asuhan. Jincho sangat senang nih mendengar suara musik suling yang dimainkan Kim. Jaga panti yang mengetahui itu marah dan Jincho selalu melindungi Kim. Balik ke masa kini, terlihat Kim yang sudah bangun lebih dulu dan pergi ke ruangan lab. Ia kaget melihat Ali yang juga berada di sana. Ali begadang nih membetulkan gangsing milik ibunya. Lihat hal itu, Kim menawarkan diri untuk membantu Ali. Di sisi lain, terlihat Agent Rizwan dan juga Dos yang gagal menangkap Jincho sekaligus kehilangan Quattro yang tewas bersama lab yang terbakar. Sementara itu, terlihat berita di TV yang memperlihatkan Rizwan dan juga Dos menjadi buronan karena insiden di pusat Sen kemarin. Rizwan semakin curiga nih bahwa mereka dijebak oleh Jincho. Tiba-tiba, para agent dari Mata datang menyerang mereka. Serangan itu membuat laptop milik Rizwan hancur, lalu Dos dan Rizwan berusaha melawan para agent. Hingga akhirnya mereka kabur dari sana. Setelah itu, Jenderal Rama memberitahu agent lainnya yaitu Gans, Dayang, dan lainnya bahwa Rizwan dan juga Dos berhasil kabur. Tapi di situ Gans akan menugaskan agent lainnya untuk menangkap Rizwan. Mereka berpikir bahwa semua insiden di pusat Sen ulahnya Rizwan. Agent Dayang meminta para mentor Mata untuk terus melanjutkan kompetisi arena untuk agent muda. Tapi menurut agent Gita, beberapa agent muda terluka akibat insiden itu. Namun di situ agent Dayang tetap memutuskan untuk dilanjutkan karena rencana Jurium oleh Datuk Hisam sedang berjalan. Mereka harus bersiap nih untuk serangan asing yang akan datang nantinya, dan juga mengetahui agent muda yang berpotensi akan terpilih untuk menggunakan air berikutnya. Setelah itu, para agent muda berkumpul, lalu Leon mengumumkan skor mereka, yang mana 4 di antara mereka mendapatkan skor terendah, yaitu ada Jas, Rudy, Rosa, dan juga Alec yang masih terluka. Kemudian tersisa 8 orang agent muda yang akan mengikuti arena. Leon menjelaskan nih untuk rintangan selanjutnya adalah berkelompok. Karena pilar kekuatan mereka tidak seimbang, maka mereka semua akan bertukar pilar. Di mana Ali yang awalnya pilar tekno berubah menjadi combat, sama seperti Kai. Melihat mereka semua cemas karena bertukar pilar. Tapi Kim sangat senang nih dia berubah pilar menjadi neuro seperti Alicia. Kemudian mereka akan berlatih menggunakan pilar masing-masing dengan mentornya. Ali dan Kai akan dilatih oleh agent Bakar sebagai pilar combat. Dia mengajarkan bahwa hal yang penting dari combat adalah pertahanan. Mereka harus bisa bertahan lama dari serangan musuh, lalu menyerang saat waktu yang tepat. Kemudian Ali mulai berlatih untuk bertahan dari serangan hingga lampu hijau menyala. Namun Ali tidak mempertahankan serangan karena tidak sabaran Ali menyerang saat lampu masih kuning. Setelah itu, Ali kesal nih kenapa harus menunggu menyerang jika bisa mengalahkan musuh dengan cepat. Kemudian rintangan berikutnya dimulai. Mereka harus mengaktifkan Mega Droid dengan generator EMP di pos pemeriksaan. Jadi siapa yang berhasil mengawal Mega Droid pos tim lawan akan menang. Di sini Ali satu tim dengan Rizka, Iman, dan juga Mika. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Sorry, Kai. Ali berhasil mengalahkan tim lawan yang hanya tersisa Alicia. Lalu mereka mengawal Mega Droid ke pos lawan. Ternyata di situ Alicia dan lainnya menyusun strategi dengan berpura-pura kalah di awal. Lalu mereka akan merebut kembali Mega Droidnya. Tim Ali yang hampir sampai di pos lawan diserang oleh Alicia. Di
Di situ Mika meminta Ali untuk tidak terpancing mengejar Alicia. Namun Ali tidak mendengar dan benar aja nih Alicia menjebak Ali. Lalu Rizka, Iman dan juga Mika pun kalah diserang oleh Kim, Ai dan juga Sam. Jangan takut! Aku dah set untuk setengah jam. Akhirnya tim Malaysia pun berhasil mengawal Mega Druid ke pos lawan dan menang, sementara tim Ali kalah. Kemudian malam harinya Kim kembali ke ruangan lab. Melihat Ali yang tertidur di atas meja, Kim pelan-pelan menempelkan sesuatu nih di mesin komputer milik Mata. Lalu Ali pun bangun dan melihat Kim berada di sana. Namun Ali tidak curiga dengan Kim. Lalu Ali mencari-cari Comot nih, yang ternyata Comot dari tadi berada di sana melihat semua yang Kim lakukan. Kemudian mereka meninggalkan lab. Ternyata Kim memasukkan alat untuk meretas komputer Mata yang disuruh oleh Cinco. Leon mengumumkan poin yang didapat dihitung dari keterampilan pilar baru mereka. Mereka harus berusaha menguasai pilar barunya nih. Kemudian ronde kedua ini akan menjadi penentuan siapa yang akan gugur. Setelah itu Mika dan Rizka kesal kepada Ali yang tidak mengikuti strategi tim yang membuat mereka menjadi kalah. Dan Ali tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai agen combat. Besoknya Ali meminta maaf nih kepada timnya karena dia hilang fokus saat di arena. Ali akan berusaha menguasai pilar kombatnya. Mendengar itu, Mika dan lainnya memaafkannya dan menyemangati Ali. Lalu Ali baru sadar nih kalau Rizka, Mika dan juga Iman pilar mereka dulunya adalah kombat. Kemudian Ali meminta bantuan mereka untuk melawannya. Ali mengingat pesan Agen Bakar untuk menyerang di saat yang tepat. Hanya perlu serang. Tapi sayangnya Ali kalah. Di sini mereka memberi masukan bahwa pergerakannya mudah terbaca dan gangsinya ini tidak cocok dipakai di pilar kombat. Setelah itu di lab Ali kembali merakit gangsi milik ibunya, lalu Comot menghampiri Ali seperti memberitahu tentang kejadian saat Kim masuk ke dalam lab. Namun di situ Ali menghiraukannya karena fokus melihat rekaman ibunya saat merakit gangsing. Lalu Agen Bakar mendatangi Ali memberinya minuman. Di sini Ali meminta maaf bahwa akhir-akhir ini dia tidak fokus untuk latihan dan seperti meremehkan pilar kombat karena pikirannya sedang teralihkan oleh Agen Rizwan yang masih hidup dan berkelompok dengan penjahat DOS. Ali merasa tidak percaya nih bahwa Agen Rizwan mengkhianati Mata. Lalu Agen Bakar menyemangati Ali untuk fokus berlatih menguasai pilar kombatnya dan menjadi diri sendiri. Di sisi lain terlihat pemimpin Cyberaya Datuk Kisam yang mengeluhkan kejadian di pusat Sen kemarin. Ia merencanakan menggunakan kerangka utama untuk mengalihkan kerusakan yang terjadi, yaitu menghubungkan semua kota untuk bekerja sama dengan Cyberaya dan menjadikan Cyberaya semakin besar. Agen Dayang dan juga Gans tidak setuju nih karena terlalu gegabah dan takut Mata tidak bisa menjaga keamanan Cyberaya. Namun di situ Datuk Kisam merasa dia berhak memutuskan apapun rencananya tanpa meminta izin Mata. Dengar itu, Agen Gans kesal nih dan mereka pun berdebat. Kemudian Dayang dan juga Gans keluar dari ruangan Datuk Kisam. Di sisi lain, ronde kedua di arena. Mereka diharuskan mengcapture poin sebanyak-banyaknya sebelum waktu habis. Lalu pertandingan pun akhirnya dimulai. Di situ Ali dan timnya menyusun rencana. Ima akan membaca pergerakan musuh, sementara yang lain akan menyerang tim lawan. Di sini Ali menggunakan yoyo rakitannya. Tim Ali berhasil mengcapture 2 poin, tersisa 1 poin lagi nih. Alex dan Kai berhasil ditangkap. Alicia dan Kim yang kabur lantas mencuri dan mengambil capture mereka. Kemudian Rizka dan Iman mencegah Alicia dan Kim mengcapture poin lagi. Tapi Rizka dan Iman kalah. Kemudian Mika yang menyusul langsung juga kalah. Tersisa hanyalah Ali yang diserang Kim dan juga Alicia.
Hingga akhirnya waktu habis dan Ali kalah mengcapture 1 poin, sementara tim Alicia 2 poin. Kemudian di situ Leon mengumumkan bahwa yang mendapatkan skor tertinggi akan maju ke babak final. Dia menyebutkan skor tertinggi nih, yaitu Kim, Alicia, Sam dan juga Ali. Karena Ali berhasil menguasai pilar kombatnya, Agent Bakar pun ikut senang. Kemudian 4 agent yang masuk babak final dinyatakan lulus dari akademi dan lanjut ke next level. Di sini Ali memandang foto ibunya, dia sangat senang dengan keberhasilannya. Di sisi lain, Agent Dayang dan juga Guns melihat skor para agent muda. Kemudian Agent Dayang yang masih memikirkan ucapan Datuk Hisam akan tetap menentang Datuk Hisam dan terus menjalankan rencana awal. Di sisi lain, terlihat Abang Bir dan juga Komeng berada di markas dan didatangi oleh Rizwan dan juga Dos. Mereka ingin memperbaiki laptopnya. Kemudian Dos mengakses rekaman CCTV yang memperlihatkan Datuk Hisam bertemu dengan Cinco. Rizwan pun menyadari nih kalau Cinco bekerja dengan wali kota yaitu Datuk Hisam. Nah, itu tadi alur cerita dari film Agent Ali musim ketiga part yang ketiga. Mana sobat Trikling, makin seru dan penasaran kan siapa yang akan menjadi agent terbaik dari turnamen Mata Arena? Nah, yang mau aku lanjutin lagi langsung aja nih like, share, komen di bawah.